selamat datang di channel Mama Danis. Nah, kali ini saya tidak akan membuat resep, tapi kali ini saya akan membagikan tips penggunaan peralatan yang digunakan untuk mencetak pai susu. Ada beberapa alat sih Mam yang bisa digunakan sebagai opsi. Ada yang dengan cara yang biasa dengan menggunakan garpu, atau dengan cara menggunakan alat seperti ini, atau seperti ini, atau juga seperti ini. Nah, terserah Mam masing-masing mana alat yang nyaman untuk digunakan. Nah, biasanya untuk alat seperti ini yang besar ini Mam digunakan untuk industri kue kering atau industri pai susu seperti yang saya lakukan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat hasil dari pai susu yang kita gunakan menggunakan alat ketiga ini. Hasilnya berbeda-beda. Mari kita saksikan ya. Oke Mam, sekarang kita mulai. Jadi di sini saya ada tepung terigu. Ini digunakan untuk mengolesi alat ini di bawahnya supaya tidak lengket ke adonan, jadi akan lebih mudah untuk dikeluarkan nantinya. Kemudian ini saya buat adonan sedikit, jadi untuk contoh saja. Kemudian di sini saya ada dua alat. Yang satu seperti ini bisa dilihat. Jadi samping-sampingnya ada motif ya, Mam. Kemudian di sini juga bervariasi tingginya ini, kedalaman untuk painya nanti. Ya. Jadi untuk alat ini Mam, jika mau membeli alat seperti ini maka harus disesuaikan dengan loyang yang kecil-kecil seperti ini. Jadi loyang ini pun kalau kita lihat ya, loyang ini pun ada berbagai macam bentuk dan jenis dan ukuran ya. Ukurannya saya lupa ukuran berapa, cuman di beberapa toko roti sih ada ukurannya ya, bisa minta tolong kepada petugas di sana, atau Mam bisa pilih sendiri mana ukuran yang dikehendaki untuk membuat pai susu nanti. Jadi di sini lebih tebal bahannya, kemudian lebih besar. Oke, seperti ini. Kemudian yang satu lagi lebih tipis, tapi sepertinya lebih kuat bahannya. Kemudian pinggirannya agak lebih keluar seperti ini. Oke. Kemudian yang satu lagi biasa, tipis dan bahannya pun biasa ya Mam. Ini harganya juga lebih murah dari yang dua tadi. Bahannya biasa. Oke. Nah, kedalaman dari loyang ini harus disesuaikan dengan alat ini nanti. Bisa jadi alat ini nanti lebih dalam sehingga tidak bisa menjangkau loyang yang kedalamannya tipis. Contoh seperti loyang ini. Nah, jadi Mam, kalau seperti ini, nah, jadi ada gap kan di sini. Nanti katakanlah adonan tidak sampai sini, maka motif tidak akan tercetak dengan sempurna. Jadi rata gitu aja. Tidak ada motif seperti ini. Karena apa? Karena di alat ini lebih dalam, sedangkan di loyang lebih tipis. Jadi tidak bisa menjangkau. Akan lebih baik jika loyangnya seperti ini, jadi lebih dalam,
sehingga pas untuk alat seperti ini. Nah, ini agak lebih rapat ya mam daripada yang tadi. Nah, nanti adonan akan terbentuk sempurna pinggirannya, motifnya ya. Oke, jadi tips saya, jika mau membeli alat seperti ini harus disesuaikan dengan loyangnya. Kalau masih kurang yakin, kita buat adonan seperti ini, bahannya cuma margarin dan tepung saja, tidak usah dikasih apa-apa, tidak usah dikasih gula atau apalagi telur ya, karena sayang ya mam ya, karena hanya untuk contoh saja. Kita bawa contoh ini ke toko roti yang akan mau kita beli alat ini, kita coba saja di situ ya, jadi nanti kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Oke. Kemudian untuk alat ini bisa Anda dapatkan di online shop atau seperti di Shopee atau di Tokopedia dengan harga yang sangat murah, sekitar 12.000. Kalau ini lumayan mahal ya mam, kalau saya dapatkan di kota saya ini sekitar 200.000, hanya ini saja. Sebetulnya ini juga bisa diganti untuk kesini sebagai untuk ganti-gantian ya, karena motif dan ketebalannya sih beda-beda. Bisa dipasang di sini, ini bisa dibongkar pasang ya sebetulnya. Oke. Nah kalau ini memang tidak ada motif pinggirannya seperti ini, jadi rata. Ya, ini untuk membuat pie yang agak lebih kecil, ini untuk membuat pie yang agak lebih besar. Ini fungsinya hanya untuk meratakan saja. Kalau untuk motif pinggirannya mungkin bisa menggunakan garpu ya. Oke. Kemudian untuk alat yang ini alat lumayan berat ya mam, sekitar 10 kg ada lah ya, karena memang berat sekali dari besi, dan ini jarang sekali ada di toko-toko roti, jadi beberapa toko roti saja. Kebetulan di kota saya juga tersedia. Anda bisa mungkin jalan-jalan ke Bali atau kemana yang mungkin ada ketersediaan untuk alat seperti ini, jadi harganya pun juga lumayan ya mam. Makanya tadi saya bilang alat seperti ini cocok digunakan untuk keperluan industri kue. Cuman kalau mau memilikinya ya silahkan ya. Jadi untuk alat ini sama, dia memiliki cetakan seperti ini yang bisa dibongkar pasang. Ini sebetulnya ada kunci di sini, jadi nanti kunci bisa dilepas. Jadi nanti kita bisa lepas cetakannya ini. Cetakan bisa diganti-ganti, jadi motifnya ini bermacam-macam ya mam. Ada yang lebih renggang, ada yang lebih rapat, macam-macam. Nah, di sini saya punya dua ukuran. Untuk ketebalannya ini lebih tebal, saya kurang tahu, lupa ukurannya ya mam, karena sudah lama sekali. Kalau ini lebih tipis, dan saya suka yang ukurnya lebih tipis untuk ketebalannya. Karena apa? Jika pie terlalu tebal, maka bawah pie atau dasarnya kulit pie itu nanti tidak susah sekali untuk matang ya mam. Jadi katakanlah atasnya sudah matang, sudah kecoklatan, dan fly-nya sudah mengering, cuman kulit pie-nya itu agak sedikit mentah karena ketebalan terlalu tebal ya. Jadi bisa disiasati untuk ditekan pakai tangan supaya lebih tipis lagi, atau menggunakan alat yang ketebalannya lebih tipis seperti ini. Ini tipis mam, ini lebih tipis daripada yang ini ya. Oke. Saya beli alat ini sebetulnya ini adalah bawaan dari alat ini ya, jadi ini yang asli bawaan dari sini. Cuman karena saya nggak begitu suka dengan ketebalannya ini, jadi saya beli lagi yang ini. Saya beli lagi yang versi ini yang agak lebih tipis, kemudian saya pasangkan ke sini.
Dan ini penggunaannya gampang sekali, cuman tinggal press saja seperti ini, tidak perlu dengan sekuat tenaga, biasa saja. Karena kalau terlalu semangat ya mam, atau terlalu menekan, maka hasilnya tidak akan bagus atau adonan akan keluar dari loyangnya. Kalau adonan keluar dari loyangnya, maka akan susah untuk dikeluarkan nanti ketika pai susu sudah matang. Jadi hasilnya nanti bakal hancur kulitnya, dan samping-sampingnya motifnya juga akan kelihatan jelek ya mam ya, karena hancur tadi. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaannya menggunakan alat yang ini atau menggunakan garpu. Jadi kita ambil sedikit adonannya diusahakan sudah kalis dan tidak lengket. Kita ambil beberapa gram saja, boleh ditimbang supaya hasil lebih presisi atau sama ya semuanya, boleh seperti itu, atau kita kira-kira saja seperti ini. Oke, kita kira-kira saja. Kemudian sebelum kita memanggang untuk pai susu, akan lebih baik untuk melapisi loyangnya menggunakan margarin supaya nanti lepasnya juga lebih mudah ya. Oke, ini cuma contoh saja, tidak saya kasih margarin. Kita akan menggunakan loyang yang tipis seperti ini, yang kecil. Oke, kita kasih tepung sedikit supaya tidak lengket. Jadi menurut saya lebih suka untuk pai susu yang kulitnya tipis dibanding dengan kulitnya tebal. Kalau tipis nanti matangnya bisa bagus, bisa cantik, dan hasilnya bisa crunchy kulitnya. Kalau terlalu tebal, maka tadi saya bilang agak kurang matang ya bawahnya. Nah, seperti ini. Kita menggunakan alat yang ini. Oke. Jadi samping-sampingnya kita cetak atau kita bentuk seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita cetak menggunakan alat ini dulu ya. Kita coba pakai alat ini. Boleh kita kasih terigu dulu supaya tidak lengket ya mam, atau langsung juga bisa. Nah, menggunakan alat ini hasilnya pun seperti ini. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang satunya kita akan memberikan contoh untuk yang menggunakan alat kayu ini ya mam. Tidak usah terlalu rapi karena memang alat ini digunakan untuk merapikan
merapikan dari pinggiran ini ya Mam. Jadi supaya keluarnya pinggirannya lebih rata. Jadi kan ada itu pai susu yang dijual di pasaran yang pinggirannya tanpa motif ya Mam, jadi lurus saja. Seperti ini ya, boleh saja. Pai susu tidak harus ada motif sebelah-sebelahnya ya. Nah seperti ini. Jadi ini bentuknya biasa ya, tapi juga sangat membantu sekali ya, karena permukaan dalamnya ini jadi lebih rata. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan alat ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian tetap kita tekan menggunakan tangan dahulu ya Mam, karena kalau cuman seperti ini saja atau setelah adonan kita ambil, kita bulatkan, kemudian kita letakkan di sini, kemudian kita press, maka hasilnya akan kurang memuaskan, karena press ini sebetulnya tidak untuk membentuk dari bulatan hingga yang seperti ini, tapi tetap harus ditekan-tekan seperti ini supaya rata ya. Cuman ada beberapa industri rumahan pembuat pie yang memang mereka caranya adalah dari bulatan adonan itu kemudian langsung dipres ke sini dan hasilnya juga jadi. Makanya tadi saya bilang harus disesuaikan dengan loyang dan ukuran atau jenis dari cetakan ini sendiri ya. Jadi disesuaikan menurut bentuk yang Mam nanti inginkan, karena hasilnya memang tidak semua sama. Kalau saya selama ini saya menjalankan bisnis untuk kue pai susu, saya selalu menggunakan cara seperti ini. Jadi saya tekan-tekan dahulu supaya lebih rata, kemudian pinggirnya saya tarik keluar, saya dorong keluar ya, saya dorong keluar seperti ini. Oke, jadi alat ini saya gunakan untuk mencetak motifnya saja. Nah seperti ini. Memang sepertinya agak ribet ya Mam, cuman kalau kita sudah terbiasa maka akan cepat sekali jadinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita siap untuk press. Kita gunakan dahulu tepung supaya tidak lengket. Kemudian kita taruh di bawahnya sini, kelihatan ya. Kemudian kita mulai press dengan tekanan biasa saja, tidak perlu sekuat tenaga. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya jadi seperti ini Mam. Hasilnya seperti ini menggunakan alat yang lebih besar. Jadi permukaan dalam lebih rata dan tipis, kemudian pinggirannya motifnya juga lebih terlihat. Oke, dan penggunaannya lebih cepat menggunakan alat yang seperti ini. Oke, jadi cuman harus membiasakan diri saja. Jadi jadinya seperti ini. Oke. Nah kemudian
kemudian kita akan membuat contoh untuk adonan yang memakai garpu. Ya, ini cara yang paling mudah dan cara yang sudah umum yang biasanya ibu-ibu lakukan ya. Oke, kalau untuk garpu kita bisa pakai menggunakan loyang apa saja. Loyang yang ukuran tipis atau yang tebal, atau yang besar, atau yang kecil, silahkan. Lebih fleksibel kalau menggunakan garpu ya. Jadi tetap seperti ini kita. Oke, kalau sudah rata, kemudian siap kita beri motif menggunakan garpu. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, Mam. Jadi itu dulu tips dari saya tentang penggunaan alat cetak pai susu. Jadi ada bermacam-macam alat. Cuman satu kue saja, cuman alatnya bermacam-macam dan banyak ya, Mam. Jadi terserah Mam mau pilih yang mana yang lebih hemat biaya, mana yang lebih mudah, mana yang lebih nyaman untuk digunakan. Yang penting nanti untuk pengovenan pai susu harus lebih baik ditusuk-tusuk seperti ini menggunakan garpu untuk bawahnya, untuk bagian dalam kulit supaya kulit matang lebih merata. Jadi kadang ada memang kulit yang tidak matang atau masih mentah karena memang kurang untuk pelubangan ini, jadi nanti hasilnya tidak bagus ya, Mam. Jadi lebih baik saran saya untuk dilubangi seperti ini supaya lebih kering dan lebih merata kulitnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like dan juga follow untuk IG ini di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke, Mam, sekian video dari saya, dan jika ada komentar atau pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.